Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bersua pada tanggal 30 bulan Agustus ini. Tentu kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kita sedang mempersiapkan hati dan pikiran kita di mana kita katakan Shalom Shabbat. Kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan kasihnya, dan juga dengan mujizat yang akan kita terima sementara kita mendengarkan firman Tuhan. Khususnya hari ini saya mau menyapa Shalom untuk jemaat yang ada di Sibolga, kemudian Pendeta Meon dan Pendeta Yani, dan biarlah Tuhan memberkati kalian semua, perjuangan kalian. Saya sangat berterima kasih untuk perkembangan gereja yang ada di Sibolga. Kemudian ada renovasi, saya dengar membutuhkan dana lebih kurang 20 juta. Biarlah Tuhan mencukupkan dan menolong kalian semua. Saya percaya biarlah kita menjadi terang di Sibolga dan garam di sana. Dan juga jemaat Brastagi, saya berterima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan dari Pendeta Daniel, Pendeta Yusli, tim pastor, dan juga para pemimpin pujian dan juga backup singer dan juga pemain musik semua, yaitu koordinatornya Wendo. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mau sampaikan salam juga kembali kepada kita semua yang ada di Medan, yaitu Sofian dan Alam yang melayani di Pencawan. Tuhan memberkati. Dan juga di Pangruruan, Bapak Joseph, Ibu Joseph, dan juga Cindy di Tiga Panah. Tuhan memberkati. Dan kami doakan juga untuk Ricky yang ada di Kabanjai. Dan biarlah Tuhan menolong kita semua. Dan juga Manurung Murni yang ada di Tanjung Beringin. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara, saya percaya kita semua yang mendengarkan hari ini, khususnya mereka yang ada di Jakarta, yaitu Mona dan Freddy, biarlah Tuhan berkati, Ibu Meda, yang nggak bisa saya ucapkan satu persatu, biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Dan kemudian hari ini, saya ada punya seorang teman yang luar biasa. Kami kenalan dan kemudian dia cinta Indonesia, bahkan dia menikahi orang Indonesia, namanya Pak Kelvin, di mana dia akan memberkati kita dengan sedikit kesaksian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Terima kasih Pak. Ya. Shalom dan selamat pagi semuanya yang Tuhan cintai di bagian Brastagi dengan Sibolga. Nah, saya terima kasih kepada Tuhan sebab itu sesuatu kesempatan untuk saya men-sharekan sedikit kata-kata kepada umat-umat Kristus yang ada di tempatnya. Nah, maafin dulu bahasa saya masih kurang bagus ya. Minta maaf dulu. Oke. Tapi nanti Pak Pendeta Asra akan bantu saya kalau saya bicarakan bahasa Inggris ya. Sebab istri saya yang sering suka terjemahkan saya waktu saya gembalakan gereja, sesuatu gereja yang di Jakarta, yang dulu ya. Oke. Nah, saya cuma mau berkata itu, saya kan kita semua umat Tuhan kan. So kita percayanya kepada Tuhan saja. Di Yohanes pasal 14 ya, ayat 1 sampai ayat 3. Yesus itu janji kepada kita. Yang di ayat pertama dia bilang gitu loh. Dia bilang percaya kepada Allah dan juga percaya kepada saya. Nah, artinya apa itu? Dia bilangnya semuanya kan bisa percaya aja kepada Tuhan. Tuhannya ada di mana-mana. Tuhan sendiri atau Tuhan siapa kan? Tapi Yesus bilang bukan hanya percaya kepada Tuhan saja, tapi tetap percaya kepada saya. Kenapa? Dia bilang jangan khawatir. Walaupun Gunung Sinabung ya, baru meletus ya. Tapi Tuhan tetap dia janji, dia akan pulang. Kalau itu tanda-tanda dikasih Tuhan, Tuhan pasti ada sesuatu kan. Ada satu pesan, a message for us, that He will come back. The Bible says Alkitab mengatakan that He will go and prepare a place for us. bahwa dia akan menyediakan tempat bagi As you kita know, semua. the culture of the Jew, Ketika kita mengetahui kebudayaan orang Yahudi, when they sign the marriage contract, ketika mereka menandatangani pernikahan, the surat bridegroom pernikahan, will leave yaitu bahwa mempelai laki-laki akan meninggalkan to the father's house. ke rumah
orang tuanya. Yeah, and they'll prepare a room, a place Dan mereka akan menyiapkan tempat to receive the bride. untuk menerima pengantin. But the bride doesn't know Tetapi pengantin itu tidak tahu when the bridegroom is coming. kapan pengantin laki-laki itu akan datang. But she has to be prepared all the time. Tetapi dia harus tetap mempersiapkan She has to dirinya. look good. Dia harus kelihatan baik. Like many women like to make makeup, right? Seperti banyak wanita yang mempersiapkan diri dengan makeup And bathe, right? dan mandi. Have you bathed this morning? Apakah saudara mandi tadi pagi? Banyak asap dari sinabung ya. Karena banyak And, debu vulkanik dari And sinabung. virus juga ya, COVID-19 ya. Yeah. Yaitu kita lihat juga virus COVID-19. Yeah. So the bride will always waiting for the bridegroom to come. Yaitu kita lihat bahwa pengantin wanita itu selalu menantikan pengantin laki-laki itu untuk datang. And the timing is not given. Yaitu waktu tidak diberitahu. It's a blessing to know my friend here, Itu- Pak Ezra Pendeta. Ya, itu adalah Ya. satu berkat untuk mengenal Pendeta Ezra. And kita minum kopi, bercanda-bercanda ngomong-ngomong ya. Yeah. Then this morning on the way to fetch him, I said I'm on the way. Dan waktu mau menjemput saya ke sini, saya lagi di perjalanan. God is on the way. Tuhan sesungguhnya lagi dalam perjalanan. But this morning I can text him Sebab pagi ini saya bisa memberikan teks so he can prepare to come down. untuk dia siap datang ke bawah. But the Bible promises us Tetapi Alkitab menjanjikan that kita, he will come back. dia akan kembali. But the timing, he never say when. Tetapi waktunya dia tidak katakan But we kapan. have to be ready. Tetapi kita harus mempersiapkan Amen. diri. So umat Kristus, are we all ready for his coming? Apakah kita sebagai umat Tuhan sudah siap? In the untuk book of kedatangan Joel Tuhan? Di 2. dalam kitab Yoel 2. Tiuplah sangkakala di Sion. Yeah. Blow the trumpet in Mount Zion. That Yaitu- means the warning of God is giving to us. Yaitu tiuplah sangkakala di Gunung Sion. Artinya Tuhan sedang memperingati kepada kita. And God will come back for us. Dan Tuhan akan datang kepada He'll kita. come back for the bride. Dia datang untuk mempelai wanita. And we are the bride of Jesus. Kita adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Thank you for this time. Terima kasih untuk waktu ini. Thank you Pak Pendeta. Terima kasih. Yeah, okay. Thank you Pastor Kelvin. Yeah. God bless you. Bless you too. Ya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengutus roh anak-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan kami menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah banyak tekanan, masalah, tetapi kami mempunyai Tuhan yang hidup, selalu memperhatikan kami, selalu memperdulikan kami. Hamba mau berdoa Tuhan hari ini, biarlah Tuhan mengurapi dan juga biarlah firman Tuhan dari logos menjadi rema, agar kami ketika selesai mendengarkan firman Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada kami dan kami mau melakukan supaya kami membangun dasar di atas batu. Sekalipun ada hujan, ada angin, ada banjir, rumah kami tidak runtuh. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang saya mau sampaikan. Ada seorang direktur perusahaan, dia sudah tua, kemudian dia memutuskan untuk pensiun. Dia panggil staf-stafnya, kemudian dia katakan kepada mereka, saya akan kasih benih sama kalian semua. Dan benih ini, dan saya kasih satu pot juga untuk kalian, tetapi kalianlah yang harus cari pupuk, kalianlah yang harus cari tanah yang subur, supaya benih ini bisa hidup. Nanti, seandainya 1 bulan kemudian, benih yang hidup dan tumbuhnya subur, dia katakan, merekalah yang akan menggantikan dia dalam perusahaan itu sebagai direktur, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Masing-masing membawa pot dan membawa benih ke rumah masing-masing. Tetapi ada satu bapak, yaitu dia satu keluarga, dia coba menanam benih itu dengan tanah yang baik dan juga dengan pupuk yang baik, tapi nggak hidup-hidup. Dia heran, apa yang terjadi ini? Padahal waktu sudah mulai dekat. Dia coba lagi, dia kasih air lagi. Ternyata pohon itu juga tidak hidup. Akhirnya tepat pada waktunya, dia hanya tinggal pot dan pupuk dan tanah
di pot itu, namun pohon itu tidak ada, tidak hidup. Dia merasa putus asa, ya sudahlah aku nggak usah pergi aja, karena hari ini kami harus jumpa bos atau direktur daripada perusahaan itu. Tetapi istrinya mendorong kepada dia, nggak apa-apa, kamu pergi aja dan kasih tahu apa adanya. Jadi dia bawa pot, tetapi pohon atau tumbuhan itu tidak ada. Sesampai di meja bulat, mereka semua bertemu dan masing-masing membawa potnya dengan pohon yang cantik, hidup, daunnya hijau seperti itu. Semua merasa bahwa hari itu mereka akan menjadi terpilih. Tetapi orang ini membawa pot, tetapi nggak ada pohonnya, saudara. Bayangkan saudara betapa malunya dia, betapa hatinya tertunduk untuk menghadapi direktur itu. Nah akhirnya dia duduk tertunduk, kemudian semua bersaksi bahwa bagaimana mereka menanam dan menghidupkan pohon dari benih itu. Semua merasa bahwa satu kelak mereka akan menjadi direktur, saudara. Saudara-saudara, kemudian orang ini terakhir ditanya, kenapa pohonmu tidak hidup, dikatakan. Dia katakan, saya coba, ternyata saya berusaha bersama dengan istri saya, nah pohon ini atau benih ini nggak bisa bertumbuh. Akhirnya semua merasa bahwa mereka akan terpilih dan dia merasa dia tidak akan terpilih. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Sebuah kejutan. Kemudian direktur itu katanya, hari ini kamulah yang akan menggantikan posisi saya. Semua orang syok. Kenapa? Kami kan bawa pohon. Kami kan bawa benih. Udah kami hidupkan. Dia katakan, kalian semua ini nggak jujur. Mereka semua terdiam. Karena saya sudah merebus benih yang saya kasih sama kalian. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa hidup. Inilah orang yang jujur, maka dia menggantikan posisi direktur itu. Saudara-saudara, nilai daripada cerita ini, saya percaya kita harus hidup dengan kebenaran, kita harus hidup dengan kejujuran, kita harus hidup dengan karakter, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara jangan khawatir, ada waktunya bagi kita semua bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau sudah waktunya Tuhan. Hari ini saya hendak membacakan firman Tuhan mengenai the visiting of God, artinya pengunjungan Tuhan. Dari perjanjian lama nanti kita akan beralih kepada perjanjian baru. Kita bisa buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 50 ayat 25. Di situ dikatakan, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Saudara, tema kita hari ini adalah digenapi apa yang diucapkan. Jadi kalau Tuhan itu sudah mengatakan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Nah saudara-saudara, ketika kita lihat pada di Keluaran pasal 4 ayat 31, berarti ini 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian Bilangan, Ulangan. Saudara perhatikan, ini saudara ketika kita baca firman Tuhan, dari Kejadian kemudian kita lihat kepada Keluaran pasal 4 ayat 31, di situ dikatakan seperti ini. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dalam bahasa Inggris, di dalam versi New King James berkata demikian, Then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you. Nah saudara perhatikan itu di dalam Genesis pasal 50 ayat 25. Kemudian kalau kita melihat Keluaran pasal 4 sama juga. So the people believed, and when they heard the Lord had visited the children of Israel, that he had looked of their affliction, then they bowed their head and worship. Saudara lihat tadi, surely God will visit, artinya akan. Tetapi kalau kita lihat kepada
Keluaran pasal 4 itu dikatakan the Lord visited. Artinya kalau sebelumnya adalah will, sekarang kita lihat visited. Artinya akan datang tetapi sudah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang ketika saya mulai merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya coba mencari dalam bahasa asli yaitu bahasa Ibrani. Di situ dikatakan paket. Artinya itu diartikan dengan banyak terjemahan. Ada yang dikatakan memperhatikan, ada yang mengindahkan, ada yang katakan visited, ada yang dikatakan apel, ada yang katakan muster, penggabungan. Tetapi saya lebih senang dikatakan kalimat yang dikatakan God visited, bahwa Tuhan mengunjungi saudara. Saya senang sekali saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara selalu harus ketahui langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu Tuhan Yesus katakan. Nah karena itu saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita punya janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita itu ada sebuah jaminan. Kalau tadi Pastor Kevin sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah mau datang, betul kan? Kita sebagai mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai laki-laki sebagai metafornya saudara. Dia sudah dekat untuk datang dan menjemput kita. Tetapi saudara-saudara saya mau katakan kepada kita, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Itu menceritakan tentang apa saudara? Persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita mempersiapkan hati kita seolah-olah Tuhan mau datang besok. Tapi kita bekerja seolah-olah 1000 tahun lagi Tuhan mau datang. Harusnya begitu saudara. Kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara saya mau sampaikan kepada kita semua. Kenapa Tuhan mengunjungi? Nah ini satu hal yang penting yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita lihat kadangkala gereja on fire akhirnya kembali menjadi redup. Dan kita tidak mempersiapkan hati, pikiran kita mulai kembali kepada jalan yang lama. Nah saudara, sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kadangkala Tuhan izinkan ada masalah demi masalah datang untuk menarik perhatian kita, berseru kepada Tuhan. Itu saudara, kadangkala Tuhan izinkan. Hari ini saudara, apakah kita sudah terbiasa dengan saudara, erupsi sinabung, atau kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mawas diri akan pengunjungan Tuhan atau penjemputan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita lihat ketika Tuhan berjanji kepada Yusuf, kemudian kita perhatikan bahwa satu hari kelak Dia akan memperhatikan jemaat atau juga umat Israel. Memperhatikan, tapi dalam bahasa Inggris sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan katakan Dia akan mengunjungi. Dan di dalam Keluaran pasal 4 dikatakan Tuhan telah mengunjungi. He surely will visit. Artinya Dia akan mengunjungi, tapi dalam Keluaran Dia katakan the Lord visited. Dan mereka merasa begitu sukacita saudara. Kalau kita lihat pada ayat tadi saya katakan pasal 4 ayat 31 itu menceritakan Tuhan sudah mengunjungi mereka karena Tuhan melihat affliction, yaitu saudara penderitaan mereka, penindasan atas hidup mereka. Saya yakin saudara kadangkala Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan persoalan datang kepada hidup kita supaya mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Kadangkala kalau kita rasa semuanya aman-aman, kadangkala kita melupakan Tuhan. Saya harapkan jemaat Tuhan tidak seperti itu. Selalu mata kita tertuju dan memandang kepada Tuhan. Tetapi hal ini tidak bisa dipungkiri. Sebab apa? Daud juga katakan di dalam Mazmur 119 ayat 71 dia katakan bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
kita lihat bahwa penindasan yang dilakukan kepada bangsa Israel, yaitu Keluaran 1 misalnya ayat 8 sampai 11 dikatakan di situ, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak, lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10 berkata apa? Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom, Ramses. Dalam situasi seperti inilah mata Tuhan tertuju kepada mereka karena mereka tertindas. Mereka minta tolong. Tuhan katakan kepada Musa, teriakan mereka telah sampai kepadaku. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sangat percaya ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita dalam persoalan, kita punya Yesus yang datang menebus dosa kita. Dia memindahkan kita dari kerajaan gelap masuk kepada kerajaan terang ajaib, saudara. Sebab itu Firaun menggambarkan satu pribadi, yaitu pribadi iblis, saudara, yang menindih, yang mencuri dan mengambil damai sejahtera dari hidup kita. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus telah datang untuk mengalahkan, menebus dosa-dosa kita, seperti yang dicatat dalam Kolose pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan, oleh karena itu Kristus datang untuk melepaskan orang-orang yang berseru kepadanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Perhatikan saudara bahwa ia telah memindahkan kita dari kerajaan gelap dan masuk kepada kerajaan terang yang ajaib. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak membuat complicated atau juga komplikasi saudara mengenai firman Tuhan ini. Namun saya percaya orang yang rindu, orang yang haus, Tuhan selalu datang untuk mengunjungi mereka. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan ada sebuah kesaksian baru-baru ini, yaitu Paulus menuliskan kesaksian ketika kita masuk di dalam, yaitu EKB, Elim Kairos berdoa, grup itu saudara, kita tiap hari berdoa. Saudara, apa yang terjadi kepada Paulus? Paulus memulai sebuah usaha di Tiga Panah dengan berjualan roti. Kemudian saudara, dia suruh kita semua berdoa. Nah saudara tahu apa yang dia tuliskan? Dia tuliskan seperti ini. Paulus Ginting memulai usaha dengan jualan roti di tempat sewanya. Kemudian tanpa alasan yang kuat, ia tidak diizinkan untuk berjualan di tempat dia. Sudah tahu dia mulai sedih karena jualan roti itu adalah menyambung kehidupan keluarganya. Sudah dia menuliskan dan dia mengatakan satu hari sudah tiba harinya dia harus keluar. Dia nggak ada tempat lagi untuk jualan. Dia sedih hatinya, kemudian dia mulai mencari tempat di mana untuk jualan. Dia mulai mendorong kereta rotinya, saudara. Dan beberapa hari kemudian ada satu orang melihat dari jendela, saudara. Melihat, kenapa orang ini harus dorong kereta rotinya dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian langsung dia memanggil Paulus Ginting. Ketika dia panggil, dia tanya, kenapa kamu nggak jualan lagi di tempat biasanya? Kemudian dia sampaikan begini, bahwa saya tidak lagi diizinkan orang yang kontrak atau juga orang yang punya kedai di sana. Kemudian dia terkejut bahwa kenapa kamu nggak dikasih, dikatakan seperti itu. Akhirnya dia katakan, besok kamu jualan di sana, sebab akulah yang punya tempat itu. Wow, saudara, kita shock. Ternyata saudara, ketika sampai di tempat itu, Paulus yang selalu membayar dengan begitu mahal, hanya kontrakan di luar toko itu, di pinggir jalan, saudara, sampai 8 juta rupiah.
Dan orang ini sewanya lebih kurang 5 juta. Dia sewa rumah itu lebih murah daripada tempat di depan itu. Yang punya ini marah sekali saudara. Akhirnya Paulus diberikan harga yang cukup murah untuk berjualan kembali di tempat itu. Saya berpikir gini saudara, ketika Paulus tertindih, dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan saudara. Dan saya berpikir bahwa Paulus mendapatkan kemurahan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita perhatikan saudara, bahwa orang-orang yang tertindih mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Tuhan selalu kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tetap memperhatikan umat yang berseru kepada Dia. Nah saudara, ketika kita baca Keluaran pasal 4 ayat 31, dikatakan ketika Tuhan mengunjungi bangsa Israel, Musa datang dengan tanda-tanda yang ajaib. Nah, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel yang telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Keluaran pasal 4 ayat 31 saudara. Mereka semua sujud menyembah. Mereka memberi penghormatan. Saudara, saya percaya saudara bahwa satu hari di gereja-gereja kita, dimanapun kita berada, ketika Tuhan mengunjungi, kita harus memberi penghormatan kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah, dikatakan di situ. Nah saudara, ketika Tuhan mengunjungi, saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, perhatikan saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am, send me to you. Saudara, kita lihat, aku mengutus aku. Perhatikan saudara, sulit enggak kalimatnya. Terus dia katakan saudara, perhatikan saudara, aku telah mengutus aku kepadamu. Gimana saudara? Aku telah mengutus aku kepadamu. Nah saudara, ini kalimat yang sulit untuk dimengerti. Namun saudara, kita percaya itu berbicara tentang hadirat Tuhan ada bersama dengan Musa. Dan keberadaan Musa itu sama dengan pengunjungan Tuhan kepada bangsa Israel. The Lord visited Israel to deliver them from the hand of the Pharaoh. Artinya Tuhan telah datang mengunjungi Israel itu untuk membuat satu penembusan yang hebat. Saya percaya saudara-saudara yang diberkati, ketika kita semua bertobat, kita mempersiapkan diri seperti dikatakan Brother Kevin, apa dia katakan, bahwa kita itu harus mempersiapkan diri seperti seorang mempelai wanita, saudara. Saya pikir firman Tuhan yang saya sampaikan hampir klop, saudara, bahwa kita ini harus berseru kepada Tuhan, mempersiapkan diri. Kita rindu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau kota Brastagi, kota Sibolga, kota Medan, dan di Jakarta, maupun di Pangruruan, maupun di Tigapana, maupun di Kabanjahe. Saya percaya bahwa Tuhan itu bergerak untuk apa saudara? Untuk mengunjungi, membawa satu kegerakan, kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya hadirat Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kita berdoa supaya terjadi sebuah kegerakan, sebuah bola salju saudara yang sedang bergulir di gereja-gereja yang menantikan sehingga terjadi sebuah kegerakan, kebangunan rohani. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan yang terakhir, dengarkan saudara, bahwa Tuhan menggenapi saudara, yaitu kalau kita lihat saudara, bahwa Tuhan menggenapi, Daud sendiri telah membuktikan seperti ini.
dalam Mazmur 34 ayat 18 berkata seperti ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah saudara-saudara, kemudian kita lihat Tuhan katakan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Yaitu kalau kita lihat dalam Mazmur 46 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara-saudara. Jadi saudara, kalau ketika kita hidup, kita mau percaya sepenuhnya dalam hidup kita. Saya selalu berkata begini, dalam gereja, dalam pergaulan, dalam persahabatan, kita harus siapkan dua hal. Kadangkala kita tersinggung karena pemimpin mengatakan sesuatu. Mungkin itu ada koreksi, kita harus menerimanya. Tapi kadangkala kita tidak salah, namun kita dapat satu teguran. Kita bisa, ada dua hal yang bisa terjadi. Satu melawan, satu lagi kita anggap ya sudahlah, aku taat saja. Karena aku anggap itu sebuah proses dalam hidup saya. Kalau aku tidak salah, namun aku ditegur, tetapi aku mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan saudara anggap itu sebuah proses. Spirit kita akan menjadi indah, kita akan diberkati saudara. Tetapi kalau kita, misalnya saudara, ada sesuatu terjadi, kemudian langsung sakit hati, kemudian kita membuat keputusan, saya keluar saja. Itu bukan tanda-tanda anak Tuhan. Apalagi kalau kita katakan, aku melayani karena Tuhan saja. Oh saudara, jangan katakan seperti itu. Kita harus mengatakan, melayani itu adalah satu hal yang indah Tuhan beri kepada kita. Tuhan mempercayakan pelayanan itu. Jangan kita katakan seperti ini, oh aku mau melayani, aku mau bekerja hanya oleh karena Tuhan saja. Bahaya saudara, itu namanya sombong. Tapi kalau kita katakan, Tuhan telah menolong aku, Tuhan telah mengampuni aku, Tuhan telah memberikan kasih karunia dan aku selamat. Sebab itulah aku mau berkasih, aku mau berterima kasih. Ini spiritnya manis saudara. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Hati-hati saudara dengan kalimat kita, ucapan-ucapan yang salah. Jangan lagi pernah mengatakan, hanya karena Tuhan saja aku melayani. Kalau tidak aku tinggalkan gereja ini. Bertobat saudara. Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Kita harus selalu mempunyai spirit yang indah. Dia katakan, Tuhan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau telah menebus dosaku. Terima kasih untuk darah Yesus. Terima kasih untuk kayu salib yang engkau tergantung di sana. Dan engkau katakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini kalau saudara bisa melayani, bisa memimpin pujian, bersukacita saudara. Tuhan mempercayakan sesuatu yang indah. Jangan lagi mengatakan sesuatu yang salah. Kalau kita ucapkan hal-hal yang salah, maka berkat Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Yang terakhir saudara, Yosua pasal 23 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Perhatikan saudara. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Saudara, dengar ini suatu fakta, satu bukti ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, maka janji itu turun kepada siapa? Ishak. Setelah Tuhan bicara kepada Ishak, janji itu turun kepada siapa? Kepada Yakub. Setelah kepada Yakub, kepada siapa lagi? Kepada Yusuf. Setelah kepada Yusuf, kepada siapa lagi? Kepada Musa. Setelah kepada Musa, kepada siapa lagi? Kepada Joshua. Maka Joshua memasuki tanah perjanjian. Dia mengatakan satu hal, walaupun dia telah memperoleh tanah perjanjian, tetapi saudara harus ingat bahwa Tuhan menguduskan
bangsa Israel itu. Di dalam Joshua pasal 5 ayat 9 berkata seperti ini. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara, kita lihat Joshua memang akhirnya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pekerjaannya cukup alot, cukup keras saudara. Tidak segampang seperti, aku udah selamat, aku gak usah berbuat apa-apa. Jangan percaya dengan kebohongan ini. Supaya kita terus berdoa, kita menjaga hati, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa gereja akan tetap hidup di dalam movement, bukan movement atau juga saudara, kita harus perhatikan dua kalimat yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu monumen atau juga movement. Monumen itu tinggal kenangan masa lalu, tetapi movement itu akan terus berkesinambungan, akan terjadi. Makanya 4 hal ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Pertama apa saudara? Menangkan. Kedua, konsolidasi. Ketiga, memuridkan. Keempat, mengutus. Sehingga gereja Tuhan diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bila firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa. Ada di antara kami yang sedang mengalami tekanan yang berat. Tuhan tolong. Tuhan tidak membiarkan engkau. Ketika engkau membuka hati kepada Tuhan, Ia akan menolong. Memang engkau sedang bergumul dalam ekonomimu, tapi Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir, percayalah kepadaku, maka aku akan menolongmu. Engkau sedang bergumul dalam satu masalah, seolah-olah engkau berpikir tidak ada jalan keluar. Engkau memakai dengan akal pikiranmu. Dan engkau tidak bisa tidur kadang-kala, gelisah hatimu. Tuhan katakan jangan gelisah, percaya kepada aku dan percaya kepada Bapa bahwa Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Bapa, kami berdoa hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkatilah firman ini sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, hari ini waktunya untuk saudara buka hati dan terima Tuhan. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku percaya dalam hati dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya melalui mulut dan dalam hati, dan berilah aku pengalaman baru, hidup baru. Terima kasih. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara bisa mengunjungi di website kami EKCC atau juga IKCC di Facebook maupun YouTube. Saudara bisa membaca firman Tuhan. Di situ ada banyak kesaksian yang akan kita peroleh dan iman kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.